mengukur rasa nyerinya ibu. Nanti di sini ada 3 penggunaan, dimana pada saat ibu diam, nanti pada saat gerak, dan pada saat saya tekan. Coba ibu kalau misal dalam keadaan seperti ini, sampai mana ibunya? Oke. Kalau misal ibu gerakan seperti tadi, coba ibu gerakan sampai mana rasanya ini? Oke, coba kalau misal saya tekan ibu. Oke, angkat tapi nanti saya beri tekanan. Oke, coba kasih keluar. Sakit sepertinya. Sakit sih. Oke. Kalau saya kasih kiri kanan. Kalau nggak kuat ibu bilang. Coba ibu seperti yang pertama tadi kasih angkat. Oke, dapat. Oke. Coba ini. Oke. Coba ini lagi. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan tes WLTT 2B. Jadi Bu, nanti saya akan instruksikan Ibu kalau misal ada nyeri, Ibu bilang. Coba Ibu arahkan kepalanya Ibu ke sebelah kiri. Ada rasa nyeri? Jadi Ibu, kalau misal saya tekan, kalau ada rasa nyeri atau kram, bilang Ibu. Ada? Tidak. 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 Oke, jadi di sini saya akan melakukan wrist drop test, di mana Ibu nanti tangan saya suruh kasih naik ke atas begini. Coba Ibu kasih naik tangan ke atas. Oke, coba saya bantu ya. Oke, tahan. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke, jadi Ibu di sini saya akan melakukan thumb extension test, di mana coba saya pegang ini tangan jempol tak kasih gini. Oke, saya nanti akan tahan, Ibu kasih begini jempol tak. Coba. Jadi Ibu di sini saya akan melakukan supination test. Jadi saya kasih tangan tak, Ibu putar tangan tak keluar. Coba Ibu. Bisa sakit. Jadi di sini saya akan melakukan frozen test. Tadi Ibu kasih tangan tak. Nah, coba Ibu kepalkan tangan tak. Kemudian saya tahan, Ibu lawan tahan yang tadi kan. Oke. Bisa sakit. Oke. Oke, baik Ibu, di sini saya akan melakukan meal test. Jadi tapi ya Bu, coba kasih gini tangan Pak. Nanti kalau ada rasanya ini bilang. Ada rasanya? Tidak. Oke, di sini saya akan melakukan elbow varus rest test. Jadi Ibu kalau ada rasanya nyeri bilang. Ada rasanya nih? Tidak. Di sini saya akan melakukan radial dan ulnar collateral ligament stress test. Kalau ada rasanya ini bilang Ibu. Ada? Ada? Tidak. Nah, tes selanjutnya yaitu ada tunnel sight. Nah, tunnel sight ini digunakan untuk mendeteksi adanya jeratan saraf ulnar. Nah, pertama-tama tangan pasien itu difleksikan, lalu kita mengetuk-ngetuk pada area fossa cubital medial. Nah, jika pasien merasakan parestesia sepanjang aspek medial dengan bawah, maka itu positif. Selanjutnya ada ULTT3, digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di saraf ulnar. Untuk tes ini, terapis berdiri menyamping ke pasien dengan lengan pasien tertumpu pada paha terapis. Tangan terapis memfiksasikan bahu mencegah elevasi. Lalu terapkan ekstensi pergelangan tangan dan pronasi lengan bawah, diikuti dengan fleksi elbow dan rotasi eksternal, glenohumeral. Jika perlu, tambahkan abduksi glenohumeral. Jadi interpretasinya yaitu positif ditandai dengan adanya nyeri atau kesemutan. Jadi Ibu selanjutnya itu ada yang namanya Galen test. Jadi Ibu lenturkan dulu tangan tak, lalu dirapatkan. Nah, interpretasinya itu positif ditandai dengan kesemutan pada setengah jari 4 dan jari kelima. Tes selanjutnya yaitu Wartenberg sight. Wartenberg sight ini adalah tes yang digunakan untuk menilai integritas persarafan motorik intrinsik pada tangan pada kasus dugaan neuropati ulnaris, namun tidak menentukan lokasi kompresi. Nah, jadi Ibu bisa kita beginikan angka. Nah, untuk interpretasinya yaitu pasien sulit dalam melakukan abduksi jari tangan. Selanjutnya ada tes elbow valgus stress cell. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi ketidakstabilan ligamen kolateral ulnaris atau medial pada sendi siku. Pada tes ini pasien berdiri, kemudian satu tangan terapis fiksasi bagian distal humerus dan putar ke arah luar. Palpasi ligamen
kolateral ulnaris tepat di bawah epicondylus medial. Tangan terapis lainnya diletakkan di proksimal sendi pergelangan tangan. Fleksi siku 30 derajat, lalu lakukan gaya abduksi atau valgus. Tes ini positif jika terjadi peningkatan kelemahan dan rasa sakit. Selanjutnya ada ULTT1. Digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan, struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di syaraf median. Dimulai dengan lengan pasien terlentang, letakkan satu tangan di atas shoulder untuk mencegah elevasi dan depresi, kemudian pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. Kemudian abduksikan shoulder hingga 90 derajat. Kemudian fleksi elbow 90 derajat. Rotasikan shoulder ke arah luar atau atas hingga 90 derajat. Supinasikan lengan bawah dan ekstensikan wrist dan hand. Topang lengan atas pasien dengan paha terapis, kemudian dengan lembut, ekstensikan elbow tanpa mencegah posisi sendi lainnya. Suruh pasien fleksikan kepala ke arah kontralateral. Tes positif ditandai dengan nyeri. Selanjutnya ada ULTT 2A, digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan, struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di syaraf median. Tes ini dilakukan dengan cara paha terapis, menekan dengan lembut bagian shoulder pasien, lalu ekstensikan elbow dengan rotasi eksternal ke bidang frontal, ekstensikan wrist, dan dapat ditambahkan dengan abduksi shoulder. Tes ini positif bila ditandai dengan nyeri. Jadi selanjutnya ada elbow flexion test. Untuk mengetes adanya cubital tunnel syndrome, pasien duduk atau berdiri dengan lengan pasien dalam posisi anatomi. Ibu bisa kita angkat tangan tak begini. Jadi elbow fleksi maksimal wrist diekstensikan dalam tahap selama 3 menit. Positif jika terjadi rasa sakit, kesemutan, dan mati rasa di sepanjang distribisi saraf ulnaris. Jadi selanjutnya ada tunnel test, mengetes CTS dan Guyon Canal Syndrome. Untuk tes ini fisioterapis mengetuk bagian karpal tunas pasien. Ibu boleh saya cek dulu tangan Pak. Kalau saya ketuk di sini sakit tidak? Sakit. Positif jika pasien mengalami kesemutan pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan separuh lateral jari. Untuk Guyon Tunnel Syndrome diketukkan Guyon Kanal jika positif pasien merasa kesemutan. Jadi selanjutnya ada Froment sign test. Nah, tes ini itu untuk mengetes kekuatan adduktor pollicis ibu jari yang tersyarafi oleh syaraf ulnaris. Untuk mengujinya, pasien seperti ini. Kemudian ada kertas, kita suruh pasien untuk menjepit kertas ini menggunakan ibu jari. Lagi. Nah, nanti saya tarik, Bu, kita tahan. Nah, jadi pasien ini positif yang dimana ibu jarinya itu dia mengalami kelemahan di adduktor pollicis. Jadi selanjutnya ada Allen test. Nah, ini itu dia menguji apakah ada suplai peredaran darah di tangan. Untuk melakukan tes ini, pasien diminta untuk membuka dan menutup tangan beberapa kali secepat mungkin. Lalu meremas tangan dengan erat. Kemudian kompres bagian arteri radial dan ulnaris dengan jari fisioterapis. Pegang dengan cepat, kemudian minta pasien untuk membuka tangan dan melepaskan kompresi pada arteri. Lakukan secara bergantian, kemudian kita bandingkan kanan dan kiri. Untuk tesnya, buka tangan, buka tutup dengan cepat. Terus tahan, kemas, lagi, kemas, buka, yang lagi, kemas, buka. Jadi interpretasi pada tes ini itu positif. Selanjutnya ada Allen test. Ini itu untuk mengetes CTS. Nah, pasien diminta untuk melenturkan pergelangan tangan secara maksimal. Lenturkan kayak gini. Kemudian pasien disuruh untuk menyatukan kedua punggung tangan selama 1 menit seperti ini. Apa yang kita rasa? Sakit dan kesemutan. Tes positif bila pasien mengalami nyeri dan kesemutan pada pergelangan tangannya. Baik, selanjutnya ada reverse Allen test. Nah, tes ini sama seperti sebelumnya atau sama seperti Allen test. Jadi pasien itu sama untuk melenturkan tangan terlebih dahulu. Kemudian dia itu disatukannya seperti ini. Seperti ini. Sehingga menyebabkan ekstensi pergelangan tangan bilateral. Tes positif jika terdapat parestesia pada distribusi syaraf medius. Selanjutnya ada pressure test. Nah, ini itu yang pertama kita menekan nervus medius di terowongan karpal dengan menggunakan ibu jari. Bila dalam kurun waktu 120 detik timbul gejala seperti CTS, tes ini menyokong diagnosis seperti ini. Kita menekan pada terowongan karpal dengan menggunakan kedua ibu jari. Apakah sakit? Interpretasi pada tes ini tuh dia positif.
Selanjutnya ada carpal compression test atau Durkheim test. Nah, tes ini itu dilakukan dengan memegang pergelangan tangan pasien dalam keadaan sedikit fleksi dan langsung menekan syaraf medius dengan memberikan tekanan pada lipatan proksimal pergelangan tangan selama 30 detik. Tes positif jika pasien mengalami nyeri, parestesia atau mati rasa pada distribusi syaraf median. Jadi caranya lakukan sedikit fleksi pada pergelangan tangan, kemudian kita tekan. Apakah ada nyeri? Interpretasi pada tes ini itu positif. Selanjutnya ada flick test. Jadi tes ini itu dilakukan dengan pasien duduk ataupun berdiri. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk mengangkat tangan, melenturkan siku, kemudian menyentik-nyentikan tangannya atau mengibas-ngibaskan pergelangan tangan. Tes ini itu positif ketika pasien melakukan itu dia meringankan gejala seperti nyeri ataupun parestesia. Coba dilakukan seperti ini. Masih lemas. Apakah ada pengurangan nyeri pada saat kita lakukan? Tes ini positif karena pasien mengalami peringanan nyeri ketika melakukan tes tersebut. Jadi selanjutnya ada tes looting sign atau bottle sign. Ini pasien diminta untuk memegang botol. Baik, bisa dilihat. Ini ada permukaan antara lipatan tangan dan botol ini dan diintervensikan positif. Selanjutnya ada Golfer test atau medial epicondylitis. Nah, tes ini digunakan untuk mengetahui adanya tendinopati dari tendon flexus median siku akibat adanya penggunaan berlebihan. Pasien dapat duduk atau berdiri untuk tes ini. Terapis meraba epicondylus median dan menopang siku dengan satu tangan, sementara tangan lainnya secara pasif melakukan supinasi lengan bawah pasien dan merentangkan siku, pergelangan tangan dan jari sepenuhnya. Nah, tes ini positif jika nyeri mendadak pada epicondylus medial. Ada nyerinya, Bu? Selanjutnya ada scaphoid shift test. Nah, ini itu untuk menilai ketidakstabilan scaphoid. Untuk melakukan tes ini, pasien dalam posisi duduk dengan siku ditopang pada meja dan menghadap pemeriksa. Fiksasi radius pasien dengan satu tangan dan berikan tekanan pada tonjolan palmar scaphoid dengan ibu jari ke arah punggung dan tangan lainnya memegang metakarpal pasien dari sisi ulnaris. Mulai deviasi ulnaris dan sedikit ekstensi. Kemudian gerakan pergelangan tangan ke deviasi radial dan sedikit fleksi, tetap menekan scaphoid. Karena scaphoid ingin bergerak ke posisi fleksi dengan deviasi radial, dengan ibu jari tetap menekan scaphoid. Lepaskan tekanan pada scaphoid dan identifikasi apakah ada bunyi klik. Jika terdapat klik, ditunjukkan adanya subluxasi pada tulang scaphoid. Pada tes ini hasilnya negatif karena tidak terdapat bunyi kliknya. Ada pinch grip test. Nah, tes ini merupakan tes genggaman cubitan, juga dikenal sebagai tanda oke. Digunakan untuk menguji kompresi cabang saraf medianus. Pasien harus diinstruksikan untuk mendekatkan ujung jari telunjuk ke ibu jari. Tes ini positif jika pasien tidak mampu melakukan tes ini. Baik Ibu, ikuti begini. Oke, jadi interpretasinya itu positif karena tidak mampu melakukan tes. Nah, yang terakhir ada retinacular ligament test. Tes ini dikenal juga dengan Harnasan-Collie test. Digunakan untuk memeriksa thickness, pemendekan atau penurunan elastisitas ligamen retinacular. Tes ini digunakan untuk memeriksa struktur di sekitar sendi interphalangeal proximal. Untuk posisi pasien merupakan posisi duduk. Kemudian sendi interphalangeal proximal ditahan pada posisi netral, sedangkan sendi interphalangeal distal difleksikan oleh pemeriksa. Jika sendi interphalangeal distal tidak fleksi, ligamen retibakular atau kapsul interphalangeal proximal akan tegang. Jika sendi interphalangeal proximal terfleksi dan sendi interphalangeal distal mudah terfleksi, ligamen retinakular kencang. Selama tes, pasien tetap pasif dan tidak melakukan gerakan aktif. Jadi telunjuk. Baik, selanjutnya itu diagnosis fisioterapi. Gangguan fungsi gerak pada elbow, wrist, and hand disertai dengan nyeri akibat radial tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, dan Jones canal syndrome 2 bulan yang lalu. Nah, untuk problem fisioterapinya, untuk sekunder itu kecemasan, kelemahan otot regio elbow, wrist, and hand, limitasi ROM regio elbow, wrist, and hand. Untuk kompleksnya limitasi ADL. Nah, selanjutnya program fisioterapi untuk tujuan jangka pendek, mengurangi nyeri, parestesia, kecemasan, dan meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan keterbatasan gerak sendi. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya itu untuk mengembalikan kemampuan ADL melanjutkan tujuan jangka pendeknya. Selanjutnya itu problem fisioterapi untuk primer, persentesia atau kesemutan, terus nyeri. Untuk sekundernya kecemasan, kelemahan otot regio elbow, wrist and hand, limitasi ROM regio elbow, wrist and hand. Untuk kompleksnya itu limitasi ADL.
Baik, selanjutnya intervensi fisioterapi. Untuk problem fisioterapi kecemasan, modalitasnya komunikasi terapeutik. Baik ibu, jangan cemas ibu. Insya Allah kalau sering berobat, insya Allah sembuh kita. Baik, selanjutnya strengthening, di mana posisi jari-jari pasien fleksi dan posisi tangan fisioterapis di bawah tangan pasien. Kemudian pasien diarahkan untuk mendorong tangan pasien ke arah bawah. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Posisi yang selanjutnya atau gerakan yang selanjutnya yaitu dengan posisi supinasi. Kemudian dengan gerakan yang sama, fisioterapis tangannya di bagian bawah dan pasien mendorong ke arah bawah. Gerakan ini juga dilakukan sebanyak 8 hitungan, 3 kali repetisi. Dan posisi selanjutnya itu posisi tangan pasien pronasi dan tangan fisioterapis tetap di bawah tangan pasien, kemudian pasien mendorong tangan fisioterapis, kemudian fisioterapis menahan. Gerakan ini juga dilakukan sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Baik, selanjutnya posisi tangan pasien, kemudian fisioterapis memberikan tahanan dari atas dan pasien melawan dari bawah. Relax, relax, relax. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Posisi yang selanjutnya yaitu seperti ini, masih dengan fleksi jari-jari pasien. Kemudian fisioterapis memberikan tahanan dari arah atas dan pasien melawan dari arah bawah. Relax. Gerakan ini juga dilakukan sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Dan gerakan yang terakhir itu tangan fisioterapis tetap berada di atas tangan pasien dan tangan pasien memberikan lawanan dari arah bawah ke atas. Relax. Gerakan ini juga dilakukan sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Baik, selanjutnya tahan lawan kiri tangan ke ibu. Oke, tahan. Baik, selanjutnya radial gliding. Pertama, fleksikan tangan pasien dengan derajat 45 derajat. Kemudian jari-jarinya itu fleksi. Kemudian arahkan pasien untuk melakukan fleksi ekstensi pada pergelangan tangan pasien. Sebanyak 8 kali hitungan, 3 kali repetisi. Baik, di sini saya akan melakukan tes WLTT 2B. Jadi Bu, nanti saya akan menginstruksikan Ibu kalau misal ada nyeri, Ibu bilang. Coba Ibu arahkan kepala Ibu ke sebelah kiri. Ada rasa nyeri? Selanjutnya mobilisasi nervus radial. Yang pertama itu ada mobilisasi radioulnar proximal. 3 kali repetisi. Dan yang kedua itu ada mobilisasi radioulnar distal sebanyak 3 kali repetisi. Dan yang terakhir itu ada mobilisasi radiokarpal sebanyak 3 kali repetisi. Selanjutnya ulnar gliding. Pertama, lakukan fleksi 90 derajat pada shoulder pasien dan lakukan fleksi 90 derajat pada elbow pasien. Kemudian ibu jari dan jari telunjuk itu saling bersentuhan membentuk seperti ini dan berikan ekstensi pada pergelangan tangan. Kemudian gerakan pada ulnar gliding ini yaitu lakukan fleksi pada pergelangan pasien sambil memutar elbow pasien seperti ini. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan,
3 kali repetisi. Selanjutnya ada ULTT3 digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan, struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di sarkonar. Untuk tes ini, terapis berdiri menyamping ke pasien dengan lengan pasien tertumpu pada paha terapis. Tangan terapis memfiksasikan bahu mencegah elevasi. Lalu terapkan ekstensi pergelangan tangan dan pronasi lengan bawah, diikuti dengan fleksi elbow dan rotasi eksternal glenohumeral. Jika perlu, tambahkan abduksi glenohumeral. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali repetisi. Baik, selanjutnya medial nerve gliding. Pertama, fleksikan shoulder pasien 90 derajat dan fleksikan elbow pasien 90 derajat. Kemudian ekstensikan pergelangan tangan atau tangan pasien. Dan untuk gerakannya itu luruskan elbow pasien diikuti dengan kepala pasien seperti ini. Jadi gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali hitungan 3 kali repetisi. Selanjutnya ada ULTT1. Digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan, struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di syaraf median. Dimulai dengan lengan pasien terlentang, letakkan satu tangan di atas shoulder untuk mencegah elevasi dan depresi, kemudian pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. Kemudian abduksikan shoulder hingga 90 derajat. Kemudian fleksi elbow 90 derajat. Rotasikan shoulder ke arah luar atau atas hingga 90 derajat. Supinasikan lengan bawah dan ekstensikan wrist dan hand. Topang lengan atas pasien dengan paha terapis, kemudian dengan lembut, ekstensikan elbow tanpa mencegah posisi sendi lainnya. Suruh pasien fleksikan kepala ke arah kontralateral. Tes positif ditandai dengan nyeri. Selanjutnya ada ULTT2A. Digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas, tegangan, struktur, dan adanya kompresi pada plexus brachialis, terutama di syaraf median. Tes ini dilakukan dengan cara paha terapis, menekan dengan lembut bagian shoulder pasien, lalu ekstensikan elbow dengan rotasi eksternal ke bidang frontal, ekstensikan wrist, dan dapat ditambahkan dengan abduksi shoulder. Tes ini positif bila ditandai dengan nyeri. Baik, selanjutnya modifikasi latihan yang dapat dilakukan. Itu yang pertama, latihan untuk otot pergelangan tangan. Pertama, gunakan botol yang diisi dengan pasir sebagai bebannya. Kemudian lakukan gerakan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan dengan botol tersebut. Lakukan sebanyak 2-3 set dengan repetisi 10 hingga 15. Baik, selanjutnya latihan mobilisasi tangan. Tempatkan bola karet kecil di tangan, kemudian tekuk dan luruskan jari-jari untuk menggerakkan bola ke seluruh tangan atau meremas bola. Lakukan selama 5 hingga 10 menit. Baik, selanjutnya peregangan tangan. Dilakukan selama 15 hingga 30 detik. Dan peregangan jari juga dilakukan selama 15 hingga 30 detik. Baik, selanjutnya latihan memeras handuk. Pasien diberikan handuk, kemudian diperas dengan gerakan seperti berikut. Dilakukan sebanyak 8 hitungan 3 kali repetisi. Baik, selanjutnya untuk home program pertama itu ada wrist fleksi ekstensi. Jadi tangan pasien menggenggam handuk, kemudian lakukan fleksi ekstensi. Dilakukan sebanyak 8 hitungan 3 kali repetisi. Kemudian tangan pasien dibalik dengan gerakan yang sama, ekstensi dan fleksi. Sebanyak 8 hitungan 3 kali repetisi. Terima kasih telah menyaksikan.